Jadi ceritanya ada seorang duda namanya Will yang baru saja ditinggalkan istrinya karena kecelakaan mobil. Istrinya meninggal pas kecelakaan itu terjadi sehingga Will merasa bersalah dan terus kepikiran almarhum istrinya. Terus akhirnya Will memutuskan untuk pindah ke pedesaan untuk mencari ketenangan, ditemani sama Katie, kakak perempuannya, untuk membantu Will supaya cepat pulih dari depresinya. Suatu hari, Will menjelajahi hutan di sekitar tempat tinggal barunya. Will menemukan simbol-simbol aneh bergantungan di pepohonan. Di sana juga ada sebuah lubang besar yang mengeluarkan suara aneh dari dalamnya, namun cuma Will yang bisa mendengarnya. Setelah itu, Will dikejutkan oleh tetangganya Fred. Fred menuntun Will menjauh dari lubang itu karena dia sangka Will bakal loncat ke sana. Will pun bertanya, sebenarnya ini tempat apa? Fred menjelaskan kalau lubang itu dulunya dipakai oleh orang-orang suku asli sana untuk membuang orang-orang yang melakukan kejahatan. Sekarang tempat itu dijadikan tempat suci yang biasa dipakai orang-orang untuk ritual keagamaan. Fred juga tidak tahu ritualnya seperti apa, tapi Fred yakin kalau lubang itu penuh dengan mayat dari zaman dulu. Kemudian setelah itu, ketika Will masih di luar, belum pulang, di rumah ibunya datang untuk melihat keadaan Will. Tapi karena Willnya tidak ada di rumah, ibunya sendirian, lalu tiba-tiba ada orang di belakang dia mengikutinya. Dan sejak saat itu, ibu Will menghilang tanpa diketahui oleh anak-anaknya. Di lain tempat, Katie, kakaknya Will, baru saja sampai di desa tempat kediaman Will. Katie berjumpa dengan orang-orang asli sana saat dia sedang mengisi bensin. Singkat cerita, Katie baru saja sampai di rumah Will. Malam itu ketika Will sedang tertidur, Katie sendirian sedang menikmati minuman. Katie sudah mencoba menghubungi ibunya, tapi tidak ada kabar. Lalu tiba-tiba sebuah jendela rumah terbuka sendiri. Terus anehnya gelas yang sedang dipegang oleh Katie itu tiba-tiba pecah sampai tangan Katie berdarah. Katie langsung seperti orang kesurupan. Dia keluar ke arah hutan seperti ada yang menuntunnya ke sana. Tak sengaja dia bertemu dengan orang-orang asli sana sedang melakukan ritual keagamaan. Tapi setelah dilihat lagi ritualnya juga aneh. Ada seseorang di samping mereka yang sedang diikat. Tak lama kemudian ternyata ketika penutupnya dibuka, orang yang sedang diikat itu adalah ibunya. Si ibu dijadikan tumbal oleh mereka, diambil jantungnya untuk dikorbankan ke lubang itu. Katie hanya bisa melihat ibunya dari jauh karena dia ketakutan. Katie berniat untuk kabur dari sana, tapi ketahuan para kultus itu. Para sekte itu mengejar Katie yang berusaha melarikan diri. Katie kabur ke rumah Will untuk minta tolong. Katie menceritakan apa yang terjadi pada ibunya. Akan tetapi kultus itu tahu keberadaan mereka. Mereka berdiam di depan rumah Will. Tiba-tiba ketika Will akan mengambil senjata, seseorang dari kultus itu sudah menunggu di rumah. Dialah yang menculik ibunya kemarin. Mereka sempat bertarung, tapi orang itu berhasil mengalahkan Will. Hingga akhirnya Will dan Katie dibawa para kultus tersebut ke lubang itu. Sebelum dijadikan tumbal, Will dilukai di bagian perutnya. Setelah itu dilemparkannya ke lubang itu. Sedangkan Katie tidak dibawa ke lubang. Katie justru didandani seperti seorang pengantin. Kalian tahu apa yang mereka lakukan pada Katie? Katie di sini dilecehkan oleh aki-aki botak ini. Katie mencoba melawan tapi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menjerit meminta tolong pada Will. Setelah itu Katie diberi tanda simbol kultus mereka dan dijadikan anggota mereka. Malamnya saat orang-orang tertidur, Will masih berusaha untuk hidup.
Dia bangkit kembali dari lubang itu walaupun masih kesakitan karena luka di perutnya. Will membakar luka itu supaya pendarahannya bisa berhenti. Will datang ke rumah Fred untuk meminta tolong. Will menceritakan apa yang terjadi padanya, Katie dan ibunya. Fred juga menceritakan kalau putrinya diculik sekte itu, namun Fred tidak bisa berbuat apa-apa karena orang-orang kultus itu sangat kuat. Tapi Will kekeh ingin menyelamatkan kakaknya dari sekte sesat itu. Dia mulai melakukan aksinya menembak salah satu pengikut sekte itu dan menawan istrinya. Will membawa wanita pengikut sekte itu ke tempat mereka berkumpul. Di dekat sana wanita itu juga ditembak sehingga suaranya terdengar oleh yang lain. Tiba-tiba Fred datang membantu Will untuk melenyapkan mereka dan berniat menolong anaknya Fred sendiri. Begitu pula dengan Katie. Setelah mendengar suara tembakan, Katie merasa inilah waktunya yang tepat untuk kabur dari sana. Dia memecahkan cermin untuk dijadikan senjata. Dia berhasil melukai salah satu dari mereka dan langsung kabur. Setelah itu Fred berhasil masuk ke dalam dan bertemu putrinya. Tapi ketika pertemuan itu, putrinya malah menghabisi ayahnya sendiri. Setelah menghabisi ayahnya, Katie datang dan membalaskan dendam Fred dengan menembak wanita itu. Kemudian Katie turun ke bawah. Dia sempat bertemu dengan seorang pria tinggi besar. Katie tidak bisa menghadapi pria itu. Lalu dia diselamatkan oleh Will ketika Katie hampir dihabisi pria itu. Katie sangat senang melihat Will kembali untuk menolongnya. Pertemuan itu menjadi momen haru antara mereka berdua. Lalu Will mengajak Katie untuk pergi dari tempat itu supaya mereka aman. Tapi Katie tidak terima dengan perlakuan mereka padanya. Dia mau membalaskan dendam dan membubarkan sekte itu. Keduanya masuk lagi ke dalam dan bertemu dengan pemimpin sekte itu yang sedang ritual. Ketika akan ditembak tanpa disadari, seseorang dari mereka berhasil melukai Will di lehernya dan kehilangan banyak darah. Tak lama Will akhirnya meninggal dunia. Semua pengikut sekte itu hanya melihat mereka dari jendela. Tapi tiba-tiba Will mendapat keajaiban. Dia hidup kembali, namun bukan Will lagi yang masuk ke raganya, melainkan iblis yang mereka sebut Tuhan masuk ke raga Will dan mengambil alih tubuhnya. Tubuh Will mendekati pemimpin sekte itu dan membutakan dia tanpa perlawanan. Lalu disusul dengan Katie yang menghabisi nyawanya. Di akhir film, Will membuka ikatan kepalanya dan menunjukkan kepada Katie kalau dia punya simbol sekte itu di dahinya. Kini dia adalah pemimpin sekte itu bersama Katie dan disembahnya langsung oleh penduduk sana. Diakuinya sebagai Tuhan mereka. Sampai di sini film pun berakhir. Film ini mengajarkan pentingnya menghadapi kenyataan pahit dalam hidup dengan keberanian dan mencari dukungan yang sehat daripada mencoba melarikan diri ataupun mengabaikan perasaan tersebut. Begitulah ceritanya, semoga kalian puas. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita bertemu lagi di video berikutnya.